Pernahkah Anda merasa sudah makan sehat, tapi kadar gula darah tetap naik tanpa alasan yang jelas? Banyak orang berpikir mereka sudah memilih makanan yang baik, padahal diam-diam justru sedang menyabotase tubuh mereka sendiri. Makanan yang terlihat sehat, dikemas cantik, dan bahkan diberi label fit atau low fat seringkali menyimpan gula tersembunyi yang membuat kadar glukosa melonjak tanpa Anda sadari. Dan yang lebih mengejutkan, banyak diantaranya adalah makanan yang kita konsumsi hampir setiap hari. Di video ini, saya akan mengungkap 5 makanan yang tampak sehat di permukaan, tapi sebenarnya bisa membuat kadar gula Anda naik perlahan hari demi hari. Jangan lewatkan, karena makanan nomor 1 di daftar ini sering dianggap paling aman oleh penderita diabetes, padahal justru salah satu yang paling berbahaya. Jadi sebelum lanjut, tekan tombol suka sekarang juga. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang menjaga gula darahnya. Dan jangan lupa berlangganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips penting berikutnya. Sekarang mari kita mulai dari posisi kelima. Makanan yang paling sering menipu kita, Barinha sereal atau batangan sereal. Makanan ringan ini sering disebut sebagai camilan sehat karena terlihat praktis, mengandung biji-bijian, dan sering dipromosikan sebagai sumber energi alami. Tapi tahukah Anda bahwa sebagian besar batangan sereal yang dijual di pasaran justru mengandung kadar gula yang sangat tinggi? Banyak produsen menambahkan sirup jagung, madu olahan, atau gula kelapa dalam jumlah besar untuk membuatnya terasa manis dan menggoda. Akibatnya, meskipun Anda merasa sedang mengonsumsi sesuatu yang ringan dan sehat, kadar gula dalam darah bisa melonjak seolah Anda baru saja makan sepotong kue. Bahkan, batangan yang berlabel tanpa gula tambahan seringkali mengandung bahan pemanis tersembunyi seperti maltodextrin atau fruktosa yang memiliki efek cepat pada kadar glukosa. Yang lebih berbahaya lagi, karena bentuknya kecil dan praktis, banyak orang makan 2 atau 3 batang sekaligus tanpa sadar bahwa total gulanya bisa setara dengan 1 minuman bersoda. Dan efeknya tidak hanya pada kadar gula darah. Lonjakan glukosa dari batangan sereal bisa memicu rasa lapar yang datang lebih cepat, membuat Anda ingin makan lagi setelah 1 atau 2 jam. Ini menciptakan lingkaran setan di mana tubuh tidak pernah benar-benar stabil dan insulin terus bekerja keras untuk menormalkan gula yang berlebihan. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan kecil ini bisa menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan, dan peningkatan resistensi insulin. Jika Anda ingin tetap menikmati camilan di antara waktu makan, pilih versi alami dan sederhana. Misalnya, segenggam kacang tanpa garam, potongan buah segar dengan sedikit kayu manis, atau yogurt alami tanpa tambahan gula. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan energi tanpa mengacaukan keseimbangan gula darah. Batangan sereal bukan musuh, tapi jika Anda tidak berhati-hati, makanan kecil ini bisa menjadi penyebab besar di balik ketidakstabilan gula darah Anda. Di urutan keempat ada makanan yang hampir semua orang anggap sehat, yogurt dengan rasa. Banyak orang memilih yogurt rasa stroberi, mangga, atau vanila karena pikir itu pilihan ringan dan menyehatkan. Memang benar, yogurt kaya akan protein, kalsium, dan probiotik yang baik untuk pencernaan. Tapi sayangnya, versi dengan rasa yang dijual di pasaran seringkali berubah dari makanan sehat menjadi bom gula yang tersembunyi. 1 porsi kecil yogurt rasa bisa mengandung hingga 4-6 sendok teh gula tambahan, jumlah yang setara dengan sebotol minuman manis. Gula ini sering disamarkan dengan berbagai nama seperti fruktosa, sirup jagung, sukrosa, atau bahkan gula alami dari buah. Padahal semuanya tetap memiliki efek yang sama pada kadar glukosa darah. Begitu gula ini masuk ke tubuh, kadar gula darah langsung melonjak, memaksa pankreas bekerja keras untuk melepaskan insulin agar bisa menurunkannya kembali. Masalahnya, lonjakan ini tidak berhenti di situ. Setelah beberapa jam, kadar gula turun terlalu cepat, membuat Anda merasa lelah, lapar, dan menginginkan makanan manis lagi. Siklus ini bisa terus berulang, membuat kadar gula tidak stabil sepanjang hari.
Dan bagi orang dengan diabetes atau pradiabetes, hal ini sangat berisiko karena bisa memperburuk sensitivitas insulin dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak yogurt rasa juga mengandung pewarna buatan, perisa sintetis, dan pengental yang bisa mengganggu pencernaan. Jadi, meskipun rasanya lezat dan tampilannya menggoda, efeknya terhadap tubuh bisa berlawanan dengan tujuan awal Anda untuk hidup sehat. Alternatif terbaik adalah memilih yogurt tawar tanpa tambahan gula, lalu menambahkan sendiri potongan buah segar seperti stroberi atau kiwi, atau sedikit madu alami jika ingin rasa manis ringan. Anda juga bisa menambahkan biji chia atau sedikit kayu manis untuk meningkatkan manfaat dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Jadi, meskipun yogurt dikenal sebagai makanan sehat, pilihan jenisnya bisa menentukan apakah Anda sedang membantu tubuh Anda atau tanpa sadar membuat kadar gula Anda melonjak setiap hari. Di posisi ketiga, ada makanan yang banyak orang konsumsi setiap pagi dengan keyakinan bahwa itu pilihan sehat. Roti gandum atau roti integral yang dijual di supermarket. Kata integral memang terdengar meyakinkan, seolah roti itu penuh serat, baik untuk jantung dan ramah untuk kadar gula darah. Tapi kenyataannya, sebagian besar roti gandum yang dijual secara massal hanyalah versi olahan dari roti putih dengan sedikit tambahan tepung gandum di dalamnya. Produsen seringkali mencampurkan tepung gandum dengan tepung terigu halus, lalu menambahkan gula, sirup jagung, atau bahkan molase untuk memberikan warna coklat yang tampak lebih sehat. Jadi, meskipun tampilannya lebih gelap dan kemasannya penuh klaim seperti high fiber atau whole grain, kadar indeks glikemiknya tetap tinggi. Artinya, roti ini masih bisa membuat kadar gula darah melonjak cepat setelah dimakan. Dan bukan hanya itu, banyak jenis roti komersial juga mengandung pengawet, lemak tambahan, dan bahan kimia untuk menjaga kelembutan dan memperpanjang masa simpan. Semua ini membuatnya jauh dari konsep makanan alami yang membantu menjaga keseimbangan gula darah. Bahkan 1 atau 2 potong roti integral kemasan bisa memicu lonjakan glukosa hampir sama cepatnya dengan sepiring nasi putih. Sebaliknya, jika Anda benar-benar ingin mendapatkan manfaat dari roti gandum, pilih yang terbuat dari 100% tepung gandum utuh tanpa tambahan gula atau bahan pengawet. Bacalah label dengan cermat. Bahan pertama yang tertera di daftar harus tepung gandum utuh, bukan tepung terigu yang diperkaya. Anda juga bisa membuat versi rumahan atau membeli dari toko roti yang menggunakan bahan alami tanpa pemanis buatan. Untuk menurunkan dampak glikemik dari roti, Anda bisa memakannya bersama sumber lemak sehat seperti alpukat, telur rebus, atau minyak zaitun. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Jadi, jangan biarkan kata integral menipu Anda. Tidak semua roti gandum itu benar-benar sehat. Banyak di antaranya hanyalah roti putih yang berkamuflase. Dan jika tidak berhati-hati, bisa menjadi salah satu penyebab mengapa kadar gula Anda tetap tidak stabil meskipun Anda merasa sudah makan dengan benar. Di posisi kedua, kita punya salah satu penipu terbesar dalam dunia makanan sehat, jus kemasan. Banyak orang percaya bahwa minum jus dari kotak atau botol itu sama sehatnya dengan memeras buah segar di rumah. Lagi pula, di kemasannya sering tertulis kata-kata seperti 100% buah tanpa pengawet atau kaya vitamin C. Tapi kenyataannya, sebagian besar jus kemasan yang dijual di pasaran sudah kehilangan hampir semua manfaat alami buah dan berubah menjadi minuman manis penuh gula tersembunyi. Bayangkan ini, segelas kecil jus kemasan bisa mengandung hingga 6 atau bahkan 8 sendok teh gula tambahan. Gula ini bisa berasal dari sirup jagung, konsentrat buah, atau pemanis buatan yang ditambahkan untuk membuat rasa lebih kuat. Akibatnya, setiap tegukan jus kemasan membuat kadar glukosa dalam darah melonjak cepat, bahkan lebih cepat daripada makan buah aslinya. Masalahnya tidak berhenti di situ.
Saat buah diolah menjadi jus, hampir semua serat alami hilang. Padahal serat inilah yang berfungsi memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Tanpa serat, gula dari jus langsung diserap tubuh seperti minuman manis lainnya, memicu lonjakan insulin dan kelelahan beberapa jam setelahnya. Banyak orang berpikir bahwa jus apel, jeruk, atau mangga dari kotak adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan soda. Tapi faktanya, kadar gula dalam satu gelas jus tersebut bisa setara atau bahkan lebih tinggi daripada minuman bersoda. Lebih buruk lagi, rasa manis yang lembut membuat Anda mudah minum dalam jumlah besar tanpa sadar. Dan dalam beberapa menit saja, Anda bisa memasukkan lebih dari 30 gram gula ke dalam tubuh. Jika Anda benar-benar ingin minum jus, buatlah sendiri di rumah. Gunakan buah segar, tambahkan sedikit air, dan bila perlu kombinasikan dengan sayuran seperti bayam atau mentimun untuk menurunkan kadar gulanya. Atau, pilihan yang jauh lebih baik lagi, makan buah utuhnya. Dengan begitu, Anda mendapat semua serat, vitamin, dan rasa alami tanpa risiko lonjakan gula darah yang berbahaya. Jadi lain kali ketika Anda mengambil jus kotak dari kulkas karena pikir itu sehat, ingatlah, yang Anda minum mungkin bukan vitamin, tapi gula cair yang bekerja cepat membuat kadar gula Anda naik tanpa Anda sadari. Di posisi pertama, dan ini mungkin akan mengejutkan banyak orang, granola fit dengan gula tersembunyi. Ya, makanan yang sering dipromosikan sebagai pilihan sarapan sehat kaya serat dan energi ternyata bisa menjadi salah satu penyebab utama naiknya kadar gula darah tanpa Anda sadari. Banyak orang memulai pagi dengan semangkuk granola yang tampak sempurna, renyah, manis, dicampur dengan yogurt atau susu. Tapi di balik rasa manis dan aroma panggang yang menggoda, tersembunyi sesuatu yang tidak banyak orang sadari. Jumlah gula yang luar biasa tinggi. Produsen sering menggunakan kata-kata seperti fit, natural, zero kolesterol, atau semua bahan alami untuk membuat Anda berpikir bahwa produk itu sehat. Namun kalau Anda membaca label dengan teliti, Anda akan menemukan daftar panjang pemanis tambahan seperti madu olahan, sirup beras, fruktosa, maltose, atau bahkan gula kelapa yang sering dianggap lebih sehat. Padahal, semua jenis gula ini tetap bekerja sama di dalam tubuh. Mereka cepat diserap dan langsung memicu lonjakan glukosa darah. Dan masalahnya semakin besar karena granola sering dimakan dalam porsi yang lebih besar dari yang disarankan. Di kemasan tertulis, satu porsi hanya 2 sendok makan, tapi siapa yang makan segitu sedikit? Kebanyakan orang menuangkan setengah mangkuk tanpa sadar menelan 2 hingga 3 kali lipat gula dari yang tertera di label. Ditambah lagi, granola biasanya dimakan bersama yogurt rasa manis atau susu, yang membuat kadar gula semakin tinggi dan membuat pagi Anda dimulai dengan ledakan glukosa yang kuat. Kombinasi ini membuat tubuh melepaskan banyak insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi beberapa jam kemudian, ketika gula turun drastis, Anda akan merasa lemas, lapar, dan ingin makanan manis lagi. Siklus ini bisa berulang terus-menerus setiap hari, tanpa Anda sadari bahwa sarapan sehat Anda sebenarnya menjadi penyebab rasa lelah, kantuk, dan gula darah yang tidak stabil. Tapi bukan berarti semua granola itu jahat. Anda masih bisa menikmati versi yang benar-benar sehat, asal tahu cara memilih atau membuatnya sendiri. Pilih granola tanpa tambahan gula, dengan bahan alami seperti gandum utuh, kacang almond, biji chia, dan kelapa kering tanpa pemanis. Untuk rasa manis alami, Anda bisa menambahkan potongan buah segar seperti pisang, apel, atau sedikit kayu manis. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan energi, serat, dan nutrisi yang dibutuhkan tanpa mengorbankan kestabilan gula darah. Ingat, kunci dari hidup sehat bukan hanya menghindari makanan jahat, tapi mengenali jebakan makanan yang terlihat sehat namun penuh gula tersembunyi. Jadi sebelum Anda menuangkan granola ke mangkuk besok pagi, lihat dulu labelnya. Karena bisa jadi, di balik tulisan fit yang meyakinkan itu,
tersembunyi alasan utama mengapa kadar gula Anda sulit terkendali. Meskipun Anda merasa sudah makan dengan cara yang benar, sekarang Anda sudah tahu. Tidak semua makanan yang terlihat sehat benar-benar aman untuk kadar gula darah. Terkadang justru makanan dengan label fit, natural, atau sehatlah yang diam-diam membuat tubuh Anda bekerja lebih keras untuk menstabilkan glukosa. Bar rinha manis, roti gandum palsu, jus dalam kemasan, hingga granola dengan gula tersembunyi. Semuanya bisa menjadi jebakan yang perlahan mengacaukan keseimbangan tubuh tanpa Anda sadari. Namun kabar baiknya, begitu Anda mulai sadar dan membaca label dengan cermat, segalanya bisa berubah. Anda tidak perlu berhenti menikmati makanan favorit. Cukup belajar memilih versi yang benar-benar alami, dengan sedikit gula, tinggi serat, dan tanpa tambahan bahan kimia. Dalam beberapa minggu, Anda akan mulai merasakan perbedaan, energi yang lebih stabil, rasa lapar yang lebih terkendali, dan gula darah yang jauh lebih seimbang sepanjang hari. Dan sekarang, giliran Anda. Coba perhatikan makanan yang ada di dapur Anda malam ini. Apakah ada salah satu dari 5 penipu sehat yang kita bicarakan tadi? Jika ada, pertimbangkan untuk menggantinya dengan pilihan yang lebih alami mulai besok. Langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan Anda di masa depan. Jika video ini membuka mata Anda dan membuat Anda berpikir 2 kali sebelum memilih makanan sehat, tekan tombol like untuk mendukung channel ini. Bagikan juga kepada keluarga dan teman yang sedang berjuang menstabilkan kadar gula mereka, karena mungkin informasi sederhana ini bisa membantu mereka lebih dari yang Anda bayangkan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena di video berikutnya kita akan membahas 3 kebiasaan pagi yang diam-diam membuat kadar gula melonjak bahkan sebelum sarapan. Anda pasti akan terkejut melihat betapa seringnya kita semua melakukannya tanpa sadar.